VOC didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda dengan tujuan memperdagangkan dan menguasai rempah-rempah yang melimpah di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia. Pada saat itu rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, lada sangat berharga dan menjadi komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa. VOC didukung oleh investasi pemerintah Belanda dan memiliki monopoli de facto dalam perdagangan rempah-rempah wilayah tersebut. Salah satu pencapaian terbesar VOC adalah ekspedisi yang dipimpin oleh kapten terkenal seperti Abel Tasman yang menjelajahi wilayah baru seperti Australia, Selandia Baru, dan Pulau Tasmania. VOC tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang kuat. Perusahaan ini memiliki tentara pribadi, armada kapal, dan bahkan memerintah wilayah-wilayah tertentu di Asia Tenggara seperti Batavia. Meskipun VOC mengalami kesuksesan besar dalam perdagangan dan eksplorasi, perusahaan ini akhirnya mengalami kemunduran. Pada pertengahan abad ke-18, VOC menghadapi masalah keuangan serius akibat terlibat dalam perang dan persaingan sengit dengan perusahaan dagang lainnya. Pada tahun 1799, VOC resmi dinyatakan bangkrut dan kekayaan diambil alih oleh pemerintah Belanda. Penjajahan Belanda di Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan adanya hak oktroy. Hak oktroy tersendiri dalam konteks ini merupakan suatu hak yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC, di mana VOC berhak melakukan monopoli perdagangan, serta dapat melakukan perang dan membentuk angkatan perang. Dengan adanya hak oktroy tersebut, maka VOC mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangan. Selain itu, tujuan dibentuknya hak oktroy tersebut adalah ingin menyingkirkan Spanyol dan Portugis agar tidak dapat menguasai Nusantara lebih lanjut lagi. Kolonialisme merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia karena terjajah oleh bangsa lain, salah satunya adalah Belanda. Kolonialisme Belanda di Indonesia terbilang lama karena terjadi sekitar 300 tahun, sejumlah tindakan yang merugikan. Yang pertama adalah monopoli VOC. VOC atau Verenigd Oost-Indisch Compagnie merupakan persekutuan dagang dari pihak Belanda. Persekutuan tersebut melakukan tindakan monopoli yang merugikan Indonesia sebagai bangsa jajahannya. Yang telah dilakukan VOC kepada Indonesia yaitu VOC melarang rakyat menjual rempah-rempah selain kepadanya. VOC menetapkan jumlah tanaman rempah-rempah dan juga VOC menetapkan tempat penanaman tempat-tempat untuk tanaman rempah-rempah. Yang kedua adalah kerja paksa. Selain monopoli VOC, Belanda juga memeras tenaga kerja Indonesia dengan menerapkan kerja paksa. Tindakan tersebut terjadi pada masa Herman Willems Daendels. Keberadaan kerja paksa membuat banyak pekerja menderita, banyak mengalami kelaparan, terserang penyakit, bahkan meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan Daendels. Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia, Belanda, kala itu juga menerapkan kebijakan selain kerja paksa. Kebijakan Daendels yaitu, yang pertama adalah mewajibkan rakyat menjual hasil bumi sebagai kewajiban membayar pajak. Yang kedua mengharuskan rakyat menjual hasil bumi kepada Belanda dengan harga yang telah ditentukan. Ketiga, rakyat di Jawa Barat harus menanam kopi untuk pemerintahan Belanda dan juga menjual tanah ke pihak luar negeri. Konflik Inggris dan Belanda untuk memperebutkan Pulau Jawa terjadi pada tahun 1811 ketika Inggris melakukan invasi dan merebut Jawa dari Belanda. Saat itu Belanda diduduki oleh Napoleon. Pada 18 September 1811, Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian Tuntang di Ambarawa, Jawa Tengah, yang berisi kesepakatan Belanda untuk menyerahkan Pulau Jawa kepada Inggris. Inggris memerintah Jawa selama 5 tahun sampai 1816. Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Jawa yang baru dilantik, mengakhiri metode pemerintahan Belanda, membebaskan sistem pemilikan tanah dan memperluas perdagangan. Gegersepoi adalah proses penyerangan terhadap Keraton Yogyakarta yang dilakukan oleh pasukan Inggris pada 18-20 Juni 1812. Latar belakang terjadi Gegersepoi terjadi pada tahun 1811 ketika Inggris merebut Batavia dan berhasil menguasai seluruh Pulau Jawa dari Belanda. Pulau Jawa kemudian menjadi bagian dari koloni Inggris yang berpusat di Kalkuta yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Inggris Lord Minto.
Lord Minto kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Jawa. Langkah pertama yang dilakukan Raffles adalah menguasai sepenuhnya Pulau Jawa, kemudian mempertahankannya dari serangan negara lain, khususnya Belanda dan Prancis. Langkah selanjutnya yang dilakukan Raffles adalah mengirimkan residen-residen ke seluruh wilayah Jawa, termasuk kerajaan-kerajaan yang ada di pulau tersebut. Namun upaya Raffles untuk menguasai Pulau Jawa menemui hambatan dari Sultan Hamengkubuwono II dan Sunan Pakubuwono IV. Raffles kemudian mengirimkan John Crawford dan Pangeran Notokusumo untuk berdiplomasi dengan Sultan Hamengkubuwono II. Namun diplomasi tersebut menemui titik buntu dan berakhir dengan upaya penaklukan Kesultanan Yogyakarta. Raffles kemudian mengirimkan pasukan untuk menyerang Kesultanan Yogyakarta yang sedang melemah akibat konflik keluarga. Hal ini dimanfaatkan oleh Raffles untuk menyerang Yogyakarta pada 18 sampai 20 Juni 1812 yang kemudian dikenal sebagai Geger Sepoi. Peristiwa ini disebut Geger Sepoi karena pasukan tersebut banyak berasal dari Brigade Sepoi yang berasal dari India. Pasukan Inggris yang menyerang Keraton Yogyakarta terdiri dari pasukan Eropa dan pasukan Sepoi yang berjumlah 1.200 orang, pasukan Surakarta, Legiun Mangkunegaran yang berjumlah 800 orang, dan Pangeran Notokusumo dan Tan Jinsing. Selama 2 hari peperangan terjadi di luar benteng Baluwerti Keraton dan terjadi tembak-menembak meriam dan artileri. Kemudian pada dini hari 20 Juni 1812 tentara Inggris keluar secara diam-diam untuk mendekati lini belakang pertahanan keraton. Pertahanan keraton Yogyakarta akhirnya jebol. Kemudian pasukan Inggris masuk ke dalam keraton Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono akhirnya ditangkap dan keraton Yogyakarta diduduki. Kemudian penjajahan besar-besaran terjadi. Sultan Hamengkubuwono kemudian dilengsarkan dan dibuang ke Pulau Penang. Geger Sepoi memberikan dampak, salah satunya Inggris mengangkat Adipati Anom Surojo sebagai Sultan Hamengkubuwono III yang dipaksa untuk tunduk kepada pemerintahan Inggris. Inggris mengangkat Pangeran Notokusumo sebagai pemimpin kepangeranan yang merdeka bernama Kadipaten Paku Alaman, dan dia bergelar Adipati Paku Alaman I. Peristiwa Geger Sepoi ini mengakibatkan banyaknya materi dan kekayaan ilmu yang direbut oleh Inggris. Tanam paksa dan politik pintu terbuka. Sebelumnya, pengertian dari tanam paksa adalah di mana sistem yang mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan sebagian besar tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor seperti teh, kopi, dan kakao. Tujuan tanam paksa pada masa penjajahan dipercayai untuk menguntungkan pihak Belanda yang saat itu sedang mengalami krisis ekonomi dan membuat kas negara mereka kosong akibat Perang Jawa. Namun ternyata masih ada sejumlah tujuan utama yang melatar belakangi sistem tanam paksa pada zaman penjajahan. Penerapan sistem tanam paksa di Indonesia mendapatkan pertentangan dari golongan liberalis dan humanis Belanda. Kaum liberal kemudian memenangkan suara parlemen Belanda, sehingga Indonesia mulai berlaku sistem politik yang baru, yaitu politik pintu terbuka. Menghadapi berbagai reaksi yang ada, pemerintah Belanda mulai menghapuskan sistem tanam paksa. Namun, pihak Belanda hanya menghapusnya secara bertahap, tidak secara keseluruhan. Dan pada tahun 1870, sistem tanam paksa resmi dihapuskan dan dengan dinyatakannya Undang-Undang Agraria.
Dan ada juga faktor yang disebabkannya dihapuskannya tanam paksa, yaitu pasalnya pekerja pribumi dipaksa untuk fokus bekerja, bahkan disiksa untuk tanam paksa, sehingga nasib dirinya dan keluarganya tidak terurus. Akibatnya banyak pekerja yang kelaparan, mati, sakit di berbagai daerah. Nah, masuk ke politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Melalui kebijakan ini, pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Ataupun ada yang mengatakan jika politik pintu terbuka adalah sebuah sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada periode ini, tanah dan tenaga kerja dianggap milik pribadi atau perorangan. Tanah rakyat dapat disewakan dan tenaga dapat dijualkan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan 3 undang-undang yang dimana undang-undangnya yang berisi 1. Undang-undang Perbendaharaan, Undang-undang Gula, dan Undang-undang Agraria. Tujuan kebijakan pintu terbuka adalah untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat dalam menjalin perdagangan dengan Tiongkok. Adapun latar belakang penerapan Undang-undang Agraria dan politik pintu terbuka adalah karena dibubarkannya VOC sehingga status kekuasaan Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Politik etis adalah kebijakan kolonial Belanda di Hindia Belanda dari tahun 1901 hingga 1942 dengan berfokus kepada kesejahteraan rakyat kolonial. Kebijakan ini berbeda dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang hanya memanfaatkan sumber daya. Program Trias van Deventer mencakup irigasi, emigrasi, dan edukasi. Pemerintahan kolonial berusaha memberdayakan bumi putra dengan program seperti pendidikan yang dipimpin oleh J.H. Ambedkar. Namun, kebijakan ini juga disalahgunakan, misalnya dengan memanfaatkan imigrasi untuk kepentingan Belanda. Meskipun demikian, politik etis mempengaruhi perkembangan pendidikan di Hindia Belanda dan memperjuangkan pembebasan sosial budaya yang adil bagi bumi putra. Kebijakan ini mengubah pola pikir masyarakat ranah Hindia Belanda untuk lebih menerima budaya Barat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kemandirian.